Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Onyeng. Dan kali ini kembali dalam rangkaian Hari Pemuda 28 Oktober ya. Saya diskusi dengan teman-teman pemuda-pemuda Kalimantan Selatan yang sangat luar biasa. Kebetulan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan itu teman-teman pemuda Kalsel itu diundang untuk melakukan presentasi sebagai bagian dari pemuda pelopor ya. Nah, kali ini saya akan diskusi, akan ngobrol dengan Bang Saifuddin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas G. Oke. Bang Saifuddin ini untuk bidang kepeloporan bidang lingkungan ya? Ya, ekowisata dan lingkungan itu. Ekowisata dan lingkungan. Betul. Apa itu Mas? Kemarin, Bang, kemarin yang diajukan? Yang diajukan itu gini, ketika karena sekarang banyaknya haus yang namanya orang-orang kunjungan dengan kunjungan alam, seperti contoh-contoh yang orang-orang cari ekowisata, haus dengan ekowisata. Jadi kami juga menyediakan itu di daerah Desa Mangkau, Kecamatan Pengaron. Kami membuat taman kecil, itu adalah taman bunga yang berbasis ekosistem hutan. Nah, itu bunga itu kita tidak cuma menikmati bunga, tetapi kita juga menikmati hasil dari bunganya, yaitu adalah nektar madu yang diproduksi oleh lebah kelulut. Nah, dari itu banyak kunjungan juga untuk merasai madu tersebut ke sarang langsung ataupun mereka membawa pulang sebagai oleh-oleh. Itu dihisap? Iya, dihisap. Oh. Bunganya khusus itu? Atau bunga itu kita tanam bunga yang tidak bermusiman, contoh kaliandra. Terus bunga yang berasal dari Brazil yaitu bunga Santos. Terus juga ada yang dari asal usulnya bunga air mata pengantin itu dari Belanda. Kita tanam juga di sini. Asal usul bunga itu kita tanam dan bunga itu tidak ada musim seperti itu. Oh, jadi sepanjang waktu ada terus bunganya gitu ya? Sepanjang waktu ada terus bunganya, sepanjang waktu juga kita merasakan madu itu dari bunga itu. Sebentar Bang Saifuddin, ini supaya teman-teman yang lain juga yang menyaksikan tayangan video ini juga pengen datang, pengen tahu, coba di ini dulu. Jadi lokasinya di Desa Mangkau, Kecamatan Pengaron. Kecamatan Pengaron. Kalau misalkan saya posisi dari Banjarmasin, saya harus ke mana nih? Yang lebih dekat mana? Lebih dekat Sungkai. Sungkai ya? Iya, Masjid Sungkai yang baru itu. Masjid Sungkai, di depan Masjid Sungkai itu ada Rocket Chicken, satu-satunya Rocket Chicken dari Martapura itu ada di sebelah kanan di Sungkai. Oke, masuk ke sana. Belok kanan itu 15 menit dari Jalan Ayani. Tapi jalannya aspal ya? Jalannya aspal, itu nanti sebelum masuk ke rumah ada jalan tambang. Enak aja sih jalan tambangnya itu, kurang lebih 3 kilo. Oke. Jadi posisinya, atau nanti kalau misalkan ini kita coba nanti kita gambarkan di ini ya, di mapnya ya, biar teman-teman kalau mau ke sana bisa mudah. Atau ada ciri tempatnya, ada kalau misalkan tahu bahwa kita udah sampai di sana? Ada mapnya, ada juga. Ada tulisannya nggak? Nama ininya apa? Madu Kelulut Zahra. Madu Kelulut Zahra ya. Oke, jadi nanti kalau ada teman-teman yang pengen merasakan, menikmati langsung madu kelulut Zahra gitu ya, langsung dari sarangnya diisap. Apa namanya? Itu rasanya gimana ya? Saya belum pernah nyoba. Kalau pengen. Itu, untuk rasa itu tergantung bunga yang dihisap. Biasanya kalau musim panas itu mayoritas manis karena kadar airnya tidak terlalu tinggi. Nah, biasanya bunga yang saya tanam itu adalah bunga yang manis semua. Nah, bunga kaliandra hasilnya manis, bunga Santos hasilnya manis. Nah, seperti itu. Nah, itu. Dan ada rencana sudah itu
sudah anggaran di 2020 ini, mereka bukan cuma itu kan kebun lebahnya itu adalah di belakang rumah. Nah ini juga merencanakan dalam masih tahap pengerjaan, mungkin 2020 itu penyelesaian, itu ada 5 hektar tanah yang memang khusus dibuat kebun lebah. Nah itu kebun lebah itu sekitar 5 hektar itu memang dihususkan nantinya di 2020 diusahakan itu selesai. Ada yang disiapkan bunga-bunga itu ribuan bunga, sekitar tanaman itu memang harus full bunga. Seluas 5 hektar itu memang full bunga. Selain bunga alam, kita harus menanam bunga, karena kita menanam bunga, lebah itu bekerjanya secara rutin, artinya tidak mengenal musim. Lebah pun kerja. Oke, sebentar. Bang Saifuddin ini basicnya apa ya? Untuk basicnya itu yang diajukan proposal itu gimana? Enggak, maksud saya pendidikannya apa? Pendidikannya kehutanan. Sebentar, kita ini dulu. Ini gambarnya hilang. Oh, yang muncul lagi. Oke. Kehutanan. Sebentar. Jadi basicnya pendidikannya memang kehutanan ya? Iya, kehutanan. Kehutanan. Jadi dan kebetulan rumah memang di sana. Pangaron kebetulan. Awalnya memang sudah waktu kuliah atau setelah kuliah sudah mulai mengembangkan madu itu? Dalam mengembangkan madu itu sebenarnya karena kepepet untuk berwirausaha. Ini the power of kepepet ini. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini, ketika masuk di kuliah itu selama 1 tahun, saya tuh dikasih uang terus sama orang tua. Tapi saya tidak pernah mengasih uang kepada orang tua. Nah itu dalam kebingungan saya, heran. Padahal lebih sehat saya daripada orang tua. Nah itu. Jadi dari situ saya coba, ada berbagai perusahaan, ada berbagai di bidang sektor dinas yang saya masuki, kurang lebih 5 perusahaan atau dinas. Bahkan terakhir itu mau di kantor dinas itu pun jadi tukang cuci piring kan. Kalau intinya saya bisa makan, saya siap. Tapi semuanya nolak semuanya. Nah dari situ sakitnya usaha memang seperti itu. Nah kebetulan saya tuh kalau disuruh orang selalu bisa. Walaupun saya nggak bisa, selalu bisa. Apapun yang mereka suruh, apapun yang mereka disuruh buat, apapun saya bisa. Nah dari situ saya coba buat YouTube cara penghasil uang. Ternyata ada juga teman yang usaha lebah madu ini dipelihari, abah angkat itu ngajarin. Ternyata dalam selama tahap 4 bulan itu saya itu cuma menghasilkan 375.000 selama memasuki 5 bulan. Nah dari 5 bulan itu kami juga banyak utang, bayar SPP. Nah itu bayar SPP. Jual telur ayam saya pernah untuk masuk kuliah, untuk berangkat dari Pangaron ke Banjarbaru itu saya jual telur juga itu. Oh gitu. Ya, dari usaha itu coba saya kembangkan. Yang pada akhirnya 2017 memulai di bulan Maret, kebetulan bulan kelahiran sama, tetapi tanggalnya saya lupa. Nah itu jadi 2017 memulai selama 1 tahun. Awal 2018 itu masih kita pengembangan sambil usaha, sambil kita perkenalkan nama produk, sambil kita coba dosen-dosen di kampus juga kadang minta bantuan narasumber tentang wirausaha. Nah bahkan terciptanya keluar sering itu saya pernah merasa besar badan itu, artinya saya ini bisa kayaknya seperti dosen juga. Saya menawarkan ke berbagai provinsi juga. Ternyata kami disambut hangat untuk jadi narasumber di berbagai provinsi. Kalau wilayah Borneo itu semuanya kita per bulan biasanya itu pasti ada untuk pemakalah atau untuk narasumber di bidang kabupaten per kabupaten itu sering ke Kalimantan Utara, Kalimantan Timur itu sering.
untuk madu ya, Ya, masalah madu. ya masalah madu. Kebetulan barusan minggu kemarin tuh Hmm? ngisi 1 minggu itu ada di Malinau, Tarakan, Hmm? terus Tanah Tidung, Hmm? terus Tanjung Selor itu kita ngisi. Ada tiga kali ngisi tuh yang di sana materi itu. Oke. Kalau Tentang madu. Bang Saipudin jalan-jalan ini, terus yang di sana udah ada ngelola? Untuk awalnya sebenarnya kami itu pegang sengso, pegang palu, itu kerjaannya. Itu 2017. Ya, itu. Jadi gini, kalau orang melihat saya itu enak cari uang, di awal saya pernah mengajak masyarakat itu, sukseskan dulu sama kamu Saifuddin, baru kami ajak. Orang jual madu itu banyak di pasar, nggak laku kok kamu mau jual madu. Itu bahasa orang. Iya, nah, saya pengen buktikan kepada orang-orang di sekitar, dan saya pengen buktikan bahwa produksi madu ini itu memang menjanjikan. Yang artinya walaupun kita tidak bekerja, kita tidur santai, tapi kita punya sarang lebah 100 nih. Contoh 100 sarang nih. Nah, kita panen 50 liter per bulan. Nah, itu dikalikan 300. Nah, 50 liter kali 300.000. Iya, 300.000. Itu sudah 15 juta. Betul. Nah, itu cuma 100 sarang, sedangkan punya saya itu lebih 300 sarang. Jadi pendapatan kami itu sampai 100 liter, sampai kalau musim panas bisa sampai 200 liter 1 bulan. 1 bulannya. 1 bulannya. Itu madu yang sudah diolah, maksudnya sudah dikemas, atau harga 300.000 itu madu yang baru langsung diambil? Yang langsung diambil itu seperti itu, partai 300, kita kemas, kelola dengan izin-izin sampai MUI, SNI, semuanya itu kami kelola, itu jadinya 320 1 liternya. Lebih tinggi lagi sebetulnya ya? Lebih tinggi lagi. Nah itu. Jadi dari madu ini pun kami itu sempat juga punya keinginan, teman-teman pengangguran di sana di Pengaruan pun kita ajarin. Yang pemuda-pemuda itu, saya mengajari pemuda-pemuda itu, saya tidak pernah menghitung produksi madu saya sendiri. Saya tidak pernah menghitung, tapi saya menghitung produksi mitra-mitra yang ada di lingkungan saya itu. Saya mempunyai 25 mitra, dan saya tidak pernah bilang dia anak buah. Kalau anak buah terlalu bos, bahasanya itu terlalu tinggi. Jadi saya memang tidak pernah menyebutkan dia anak buah, tapi dia adalah mitra. Nah, itu semua di Pengaron yang 25 itu? Iya. Terus dari mitra itu, mitra itu 1 bulan itu ada orangnya langsung sering, dia 1 bulan 1 minggu 10 hari dia menghasilkan madu 14 sarang dia dapat 10 liter. 10 liter. 14 sarang. Berarti udah 3 juta ya per 10 hari ya? Per 10 hari. Jadi karena saya beli ke mitra itu harganya beda, jadi mereka panen 3 kali panen dalam 1 bulan itu 14 sarang itu kurang lebih 5.500.000. Wow. Itu orangnya ada, anak SMA, dia masuk kuliah, dia sama SMP pun adik-adik saya tuh saya lajari juga. Adik-adik saya kasih lebah, jadi sih kalau minta uang terlalu gimana. Tapi kalau uang itu ngasih uang itu terlalu banyak dilihat. Tapi kalau kita kasih sarang lebah, pelihara, madunya produksi, kita yang ngambil. Nah itu. Kayak pepatah orang dulu ya, kalau mau makan jangan kasih ikannya, tapi kasih kailnya gitu ya. Betul, nggih. Nah itu. Jadi kami banyak juga mitra-mitra yang kita lajari. Selain di Pengaruan pun juga di luar-luar pun banyak juga. Tapi memang spesialis untuk ini ya, madu kelulut ya. Kami sekarang juga selain madu kelulut, kita juga ini pengembangan madu serena, madu sengat. Alhamdulillah juga semuanya mulai ngisi semuanya.
Gimana? Belum ini saya. Maksudnya gimana madu sengat itu? Madu sengat itu jenisnya madu serena. Hmm. Tapi kita kalau mau manen beda dengan madu kelulut. Madu kelulut itu tanpa sengat, kita ngambil kapanpun nggak berbahaya. Tapi kalau madu serena itu madu yang berbahaya yang ada sengatnya itu. Jadi kami juga produksi itu juga mulai pengembangan kurang lebih 2 bulan ini sudah mulai masuk semua itu. Oh, iya. Dibanding dengan kelulut, memang bedanya di mana? Di ekonominya sangat jauh. Kalau madu sengat itu kita cuma panen 1 kali 1 tahun. Itu belum tentu dapat 2 liter. Harganya memang mahal ya? Harganya lebih murah malah madu sengat. Iya. Madu sengat itu 250.000 aja. Tapi kenapa mau mengembangkan itu? Karena dilihat dari segi penelitian, karena penelitian juga saya itu juga madu, dari kualitas dan keistimewaan untuk penyembuhan gejala penyakit itu lebih dahsyat madu kelulut dibandingkan lebah tawon gitu. Oh gitu. Bukan yang tadi, yang sengat tadi? Serena, iya Serena. Oh gitu. Nah itu. Oke. Ini kan sekarang sudah punya mitra 25 sekitar 25 mitra, kemudian punya sarang sekitar 300-an lebih gitu ya. Iya betul. Itu setelah kita cutback sebentar, setelah belajar dari Plehari langsung dibuka di rumah sana, itu berapa sarang awal-awalnya? Saya cuma punya 8 sarang, 8. Bikin atau beli? Kita awalnya itu minta sama orang di kebun boleh. Tatak-tatak. Sekarang ada harganya sudah itu. Ada harganya. Karena satu sarang itu. Kalau satu sarang itu? Satu sarang itu kita beli sudah mulai di pengepul, di petani itu sudah mulai 350. Ada yang 300. Nah itu. Cukup mahal. Beda-beda. Sudah mulai mahal. Nah, artinya kalau sarang itu kita beli dengan harga, contoh kita hitung kecil 300.000. 300.000 kita hitung kecil, kalau kita panen 1 bulan sudah balik. Betul. Itu menjadi aset tahunan nantinya. Artinya investasi 300, ternyata 1 bulan udah balik modal 300 ya. Balik modal. 11 bulan lagi ya. Iya. Tinggal kipas-kipas 11 bulannya. Iya, enggak. Kipas-kipas. Tapi oke, itu yang enaknya lah ya. Iya. Kalau misalkan hal terburuk biasanya apa ketika proses sebelum panen, mungkin ada apa segala macam itu? Yang pertama, hal tidak nyamannya itu kita harus menjaga memang. Kalau di kebun kita itu harus dijaga dari selain takutnya salim badak yang mengganggu, hama manusianya pun itu yang mengganggu biasanya. Diambil sama orang sarangnya ya? Iya betul. Oke. Selain itu? Sebelum kami mempunyai inovasi yang dijalankan, itu panen madu berkurang di musim hujan. Kalau musim hujan malah kurang ya? Malah kurang. Tapi kita suntik dengan tanaman bunga biar madu itu tetap produksi dan kita pun tetap ekonomi kantong pun juga berjalan tetap itu. Oke. Makanya ditanam bunga-bunga yang tidak musim tadi ya. Jadi sepanjang waktu kapanpun mau hujan mau panas boleh kita tetap produksi. Standar gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan nanti yang jadi sekitar 5 hektar itu berapa banyak sarang? Itu 5 hektar itu untuk bunganya saja atau udah plus sarangnya? 5 hektar itu sebenarnya itu tanah orang tua 3 hektar, tanah sendiri itu 2 hektar. Jadi rencananya itu mau dibuat kebun bunga. Nah artinya lebah itu nanti ada 300 penempatan. Sebenarnya 300 itu adalah anggaran kecukupan uang. Nah, mungkin nanti juga ditambah lagi ketika musim panen kita tambah lagi, tambah madu lagi, tambah sarang lebah lagi itu. Dan nantinya
keinginan saya itu semua kunjungan, karena kunjungan itu ada di rumah. Kita harus kunjungan ke kebun. Nah, di sana sudah disiapkan selain tanaman yang sudah ada kayak durian, rambutan, semua langsat, mangga, semuanya sudah ada. Cuma sekarang adalah penambahan tanaman seperti tanaman yang tidak musim, seperti kayak jambu deli, jambu kristal, terus intinya pengennya ada ketika ada tamu itu, karena di kebun saya tidak mau ngasih mereka itu roti, betul, apa namanya, wafer, nggak mau. Keinginan saya itu mereka itu cuma air kita siapkan, tapi kita nggak mau ngasih seperti itu. Mereka datang, keinginan saya itu harus yang dihidangkan itu adalah buah-buahan yang ada di kebun itu. Ngapain jauh-jauh datang ke Mengkaok sana kalau ketemu juga wafer. Nah itu. Ya, jadi tapi kalau ketemu dengan jambu kristal, apalagi kalau musim durian gitu kan? Durian, betul. Duriannya di sana ya. Iya betul. Nah di situ memang sudah disiapkan tanaman-tanaman yang nggak bermusiman kayak jambu kristal, terus jambu air. Kita sudah menyiapkan untuk ditanam itu sudah. Karena 2020 itu memang target harus selesai itu. Oke. Nah itu. Iya, menarik sekali ya, Bang Saipudin ya. Jadi mengembangkan ekowisata dari madu ya, selain kantongnya juga tempatnya bisa menjadi kunjungan wisata, dan sekarang mulai dikembangkan lagi untuk hal yang lain gitu ya. Tapi untuk edukasinya juga ada ya. Misalkan edukasi ada mau juga. Belajar bagaimana cara mengembangkan madu apa segala macam, bisa ya? Ada, sudah banyak. Ada teman-teman juga penelitian 3 orang sudah menghasilkan skripsi juga itu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi selain itu memang harus ada mereka, dan mereka juga harus untuk ini memang harus ada untuk edukasi. Selain itu memang pengembangannya sampai gini. Selain lebah madu, itu nanti mungkin ada hewan-hewan lah yang dipelihara di kebun itu sebagai penghias kebun itu, artinya seperti burung dara yang besar, yang bangkok. Terus mungkin ada nantinya kayak burung parkik atau lovebird, itu nanti ada juga di sana, nanti rancangannya seperti itu. Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan apa yang diimpikan, apa yang disiapkan Bang Saipudin dan teman-teman untuk merancang sebuah konsep ekowisata lengkap lah ya. Ada madu, ada hewan gitu ya, ada edukasi juga bisa didapat. Oke, Bang Saipudin, terakhir nih, ini kan kita berkaitan dengan pemuda gitu ya, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Bang Saipudin mungkin, tapi dengan ceritanya yang tadi sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa ya, bagaimana berjuang untuk bisa bertahan hidup, kemudian juga bisa membantu kawan-kawan yang lain. Mungkin ada pesan atau ada semacam quote yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita yang nanti menyaksikan tayangan video ini. Oke, terima kasih. Ini untuk teman-teman dan untuk para penonton nantinya, gunakanlah waktu itu kita beribadah, walaupun kita itu santai, tapi niat kita itu ibadah. Gunakan waktu bagaimana waktu itu, walaupun kita tidur, kata orang itu tidur nggak mungkin ada uang, tapi bagaimana kita tidur itu kita yang digaji sama orang, seperti itu. Artinya gunakanlah waktu di usia muda, nikmati di usia tua. Nah seperti itu. Kalau di usia mudanya sudah berhasil, ngapain di usia tua itu kita harus kesana kemari, cari ini cari itu. Artinya kumpulkan tenaga yang bisa dikumpulkan di usia muda, dan terapkan kepada orang-orang nantinya bagaimana menghasilkan, walaupun kita santai nggak kerja, tapi kita juga punya penghasilan. Sama dengan pembudidaya lebah madu Kululut. Bagi saya itu gini, dengan membudidaya lebah, bukanlah kita yang bekerja, tetapi lebahlah yang bekerja untuk kita. Nah seperti itu. Kita tidur
santai, nggak ada orang cari Saifuddin kerja nggak ada. Kita santai tidur puas dengan keluarga. Makanya waktu di usia muda adalah emas di hari tua itu. Oke. Terima kasih, Mas. Luar biasa ya, Coach ya. Gunakanlah masa mudamu ya, dan kesempatan masa muda, tenaganya masih besar, pikirannya masih jernih, ide-idenya banyak, jadi dimaksimalkan sehingga nanti pada masa tuanya ya udah kita tinggal menikmati gitu ya. Betul. Oke. Menarik sekali. Bang Saifuddin, terima kasih atas waktunya mau ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, kita lakukan hari ini bermanfaat dan teman-teman yang lain juga termotivasi, terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, mungkin di bidang yang lain atau bidang yang sama. Sekali lagi, Bang Saifuddin, terima kasih atas kesempatannya ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dicita-citakan, apa yang tadi diimpikan segera terwujud. Dan saya juga mungkin dengan teman-teman yang lain bisa satu waktu berkunjung ke Mengkauk sana untuk melihat bagaimana di musim durian nanti, Mas, di musim durian. Insya Allah. Nah, kalau musim durian itu bukan beli durian di sana, tetapi makan durian. Oh, betul. betul sekali. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita ketemu lagi di video yang lain, di kesempatan yang lain, Bang Saifuddin ya. Oke. Baik teman-teman, demikian obrolan kami dengan Bang Saifuddin. Kita ngobrolin mengenai masalah Madu Klulut, kemudian ekowisata ya, ada kebun bunga dan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan bermanfaat dan ketemu lagi dengan saya di video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.